Terima kasih sudah bergabung ya di ruang Zoom ini setelah 1 bulan berlalu. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih malam hari ini saya Ruth diberi kesempatan untuk mendampingi Romo Aurel dalam pengajaran malam ini yang bertema kerahimannya mengalir melalui Sang Bunda. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pengajaran, mari kita hening sejenak, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa, mohonkan rahmat dan penyertaan Allah sepanjang acara kita malam ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur atas penyertaan dan penyelenggaraanmu sepanjang hari hingga malam ini dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur atas izin-Mu kami boleh berjumpa kembali dalam ruang Zoom malam ini untuk kembali belajar bersama, mengetahui dan memahami kerahiman-Mu yang mengalir melalui Bundamu, Bunda Maria. Kami mohon terangi hati dan pikiran kami yang hadir malam hari ini dengan cahaya Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami pengajaran malam ini, sehingga kami memperoleh mutiara-mutiara rohani dari kerahiman ilahi-Mu yang memperkuat spiritual pribadi dan komunitas kami. Ya Bapa, secara khusus berkati juga Romo Aurel yang akan memberikan pengajaran malam ini, kiranya dapat membawakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, doa ini kami mohonkan di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami dalam persatuan Roh Kudus. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian, para devosan kerahiman ilahi yang saya kasihi. Banyak teman barangkali sekarang lagi rosario. Beberapa teman WA secara pribadi untuk menyampaikan tidak bisa hadir malam ini karena rosario bersama umat. Di Batam sudah mulai ramai rosario offline dari rumah ke rumah, dan di komunitas kami, lingkungan kami Sukajadi, malam ini doa yang terakhir. Jadi semua berkumpul di sana di Gua Maria Suster dan Caritas. Saya sendiri tidak hadir karena terikat dengan program kita malam ini. Saya bersyukur bahwa kita menyempatkan diri untuk hadir dalam pengajaran malam ini. Nah, saya memanfaatkan pengajaran terakhir di bulan Oktober, pengajaran pada hari Jumat terakhir di bulan Oktober untuk menggabungkan dua tema, yakni kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi, dan doa rosario sebagai devosi yang populer di lingkungan kita. Ya. Jadi mempertemukan dua ini, kemudian saya belajar atau mencari dan menemukan kekayaan-kekayaan spiritual
pernik-pernik yang sudah ditulis oleh Santa Faustina bagi kita, dan itu ternyata sangat memperkaya dan memberikan penegasan tentang peranan penting Bunda Maria, termasuk dalam pewahyuan mistik kerahiman ilahi yang diberikan Tuhan kepada Santa Faustina. Mohon maaf, saya off-kan dulu HP saya supaya tidak mengganggu. Ya. Nah, malam ini bertolak dari refleksi tersebut, saya menawarkan tema malam ini, yakni Bunda Maria, kerahimannya mengalir melalui Sang Bunda, sebagai tema pengajaran kita malam ini, yang merupakan titik temu antara devosi Rosario dan kerahiman ilahi. Dalam refleksi saya, sekali lagi, saya tekankan bahwa ini adalah buah refleksi perjalanan rohani personal, bukan sebuah pengajaran dogmatik yang berasal dari pengajaran-pengajaran resmi gereja. Nah, perkenankan saya untuk mulai share screen supaya kita mengikuti pembahasan melalui screen ini. Baik. Tema yang saya tawarkan adalah kerahimannya mengalir melalui Sang Bunda. Kita lihat ada dua kata kunci di situ, kerahiman, nya, yang itu adalah nyanya adalah Yesus Kristus, lalu Sang Bunda. Ya, kita tahu bahwa dalam sejarah keselamatan, kelekatan Bunda Maria dengan Yesus Kristus itu tak terpisahkan. Begitu dekat, begitu menyatu, dan begitu penting peranan mengisi satu sama lain. Nanti kita akan lihat bagaimana peranan kedua ini, kedua pribadi ini begitu melekat, begitu menyatu, begitu terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya orang melihat bahwa walaupun Bunda Maria itu bukan pribadi ilahi, tetapi dia telah mendapat satu peranan yang begitu penting, sehingga kita boleh mengatakan bahwa dia adalah representasi dari seluruh pribadi manusia yang dicintai Tuhan, dan yang memberikan kepada kita contoh bagaimana menjadi pribadi yang belajar untuk menerima penyelenggaraan Tuhan, sekaligus setia pada panggilan Tuhan, dan menjalankan kehendak Tuhan itu dengan sepenuh hati, sehingga buah-buah rahmat itu dapat mengalir dari Tuhan kepada manusia berkat doa-doanya. Karena peranan yang besar ini dan pengalaman-pengalaman mistik yang begitu banyak dialami sepanjang sejarah gereja, tidak mengherankan kalau Bunda Maria bahkan disebut sebagai co-redemptrix, ya, semacam partner di dalam karya keselamatan yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, kita mengawali dengan apa yang menjadi perhatian kita bulan ini, yakni bulan Rosario. Saya bicara sebentar tentang bulan Rosario sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan tentang kerahiman ilahi, melihat bagaimana interkoneksi antara kedua devosi yang begitu populer di lingkungan orang Kristiani. Nah, dalam bulan Rosario ini, kita berdoa Rosario dan kita merenungkan peristiwa-peristiwa ini. Ada peristiwa gembira, ada peristiwa duka, ada peristiwa terang, dan peristiwa mulia. Saya tidak perlu berbicara lagi, mendetail satu persatu masing-masing 5 peristiwa dari keempat rumpun ini, karena kita semua sudah mengetahuinya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh peristiwa Rosario itu adalah peristiwa-peristiwa Injil. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan karya keselamatan. Ya. Dan di dalam berdoa Rosario, doa kita yang paling populer itu adalah doa Salam Maria. Dan untaian doa Salam Maria itu sebetulnya membahasakan tidak lain daripada peristiwa-peristiwa penting di dalam kitab suci. Kita lihat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu diambil dari ucapan malaikat Gabriel ketika membawa kabar gembira kepada Bunda Maria
dalam Lukas bab 1 ayat 28. Nanti silakan membuka kitab suci untuk melihat apa yang tertulis di sana. Itulah yang diambil untuk dimanfaatkan dalam doa rosario. Dilanjutkan. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu adalah seruan dari Elizabeth ketika Maria mengunjungi sesudah menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kemudian kita jawab, Santa Maria Bunda Allah. Nah, kata Bunda Allah itu pertama kali disebut oleh Elizabeth ketika dia menerima Maria dengan gembira dan dia berkata, siapakah aku ini? Sampai Bunda Tuhanku, Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, kita mengambil penggalan Bunda Allah itu, Bunda Tuhan. Lukas bab 1 ayat 43. Lalu, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ajakan untuk saling berdoa, saling mendoakan. Kita meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita. Nah, ajakan untuk saling berdoa satu sama lain itu kita temukan dalam surat Yakobus bab 5 ayat 16. Surat Yakobus bab 5 ayat 16. Nah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu juga membahasakan kredo kita. Pengungkapan iman kita. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus itu adalah persekutuan orang-orang yang berhimpun di seputar altar Kristus. Dan itu berlaku baik untuk orang yang masih hidup di dunia maupun untuk orang-orang yang sudah menyatu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan surga, mereka juga tetap manusia, hanya manusia yang sudah bertransformasi ke dalam dimensi keilahian. Ya. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana kita di dunia meminta agar orang mendoakan kita, seperti itulah yang kita lakukan kepada Sang Bunda yang sudah berbahagia bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Bunda, doakanlah kami. Praktik ini merupakan penjabaran langsung pesan biblis yang tertera di dalam kitab suci. Saya ambil contohnya dari Yakobus bab 5 ayat 16. Sementara seru untuk berdoa mendoakan satu sama lain itu ada di mana-mana di dalam kitab suci. Nah, seluruh rangkaian ini membahasakan pesan ini. Rosario itu bukan sebatas devosi, bukan sebatas doa-doa semata-mata, tetapi juga merupakan pewartaan Injil. Nah, sekarang kita lihat. Pewartaan Injil menemukan rosario, ya. Kebanyakan dari kita berdoa rosario itu dengan intensi. Misalnya begini. Saya berdoa rosario ini supaya Tuhan berkenan menganugerahkan kesembuhan bagi ibu saya. Atau Tuhan menyadarkan suami saya yang suka mabuk supaya berhenti dengan kebiasaan buruknya. Atau supaya anak saya lulus ujian. Atau supaya usaha saya berkembang dengan baik. Lalu lahirlah misalnya novena 3 kali Salam Maria. Ada macam-macam cara yang membahasakan keyakinan kita bahwa Sang Bunda turut mendoakan kita. Ternyata keinginan doa ini tidak semata-mata habis pada keinginan untuk memperoleh rahmat Tuhan. Tetapi di dalam seluruh rangkaian doa rosario, kita menemukan misteri-misteri Injil yang direnungkan dan didoakan. Maka doa rosario itu memiliki dimensi yang lebih luas, yakni menjadi kesempatan atau waktu untuk mewartakan Injil. Jadi ketika Anda berdoa rosario, Anda mewartakan Injil kepada orang yang berdoa bersama Anda, dan di saat yang sama, Anda menerima penginjilan dari orang-orang yang berdoa bersama Anda. Jadi tidak sekedar kumpul lalu berdoa, mungkin sambil main HP, tetapi kita semua menyadari bahwa ada dimensi yang jauh lebih dalam dari doa rosario tersebut. Nah, kita lanjutkan. Untuk refleksi malam ini, saya ambil 3 peristiwa
dari 3 rumpun peristiwa yang berbeda. Yang pertama adalah kabar gembira, yang kedua adalah kematian Yesus, yang ketiga adalah Pentakosta. Kabar gembira diambil dari rumpun peristiwa gembira, kematian Yesus diambil dari rumpun peristiwa duka, dan Pentakosta diambil dari rumpun peristiwa mulia. Nah, 3 peristiwa ini bersumber dalam konteks yang lebih luas menceritakan kisah Injil sebagai berikut. Yang pertama, kabar gembira itu membahasakan penyertaan Roh Kudus atas Bunda Maria. Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Malaikat Gabriel itu menjawab di pertanyaan Bunda Maria kan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Sementara malaikat itu berkata bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau beri nama Immanuel. Maria menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Jawabannya ini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ini kisah yang menjadi esensi dari peristiwa gembira, kabar gembira itu. Roh Kudus akan menaungi Bunda Maria. Roh Kudus yang berperanan untuk menghadirkan Kristus, Yesus ke dalam dunia sebagai manusia. Bukan peranan seorang pria, bukan melalui peristiwa biologis, tetapi melalui peristiwa pewahyuan. Hanya pewahyuan kepada Bunda Maria itu sangat khusus karena firman menjadi manusia. Ini yang penting, harus disadari. Pada kematian Yesus, ya, Yesus meninggal di dunia, tetapi ada satu peristiwa penting yang membahasakan kehadiran Bunda Maria. Ya. Dari salib, Yesus melihat bahwa di kaki salib itu berdiri Maria ibunya, dan di samping Maria itu ada Yohanes muridnya, lalu beberapa perempuan lain termasuk Maria Magdalena, Maria istri Kleofas. Lalu dari salib, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Yang dimasukkan inilah anakmu itu adalah Yohanes. Dan kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Lalu kita lihat ayat 1:27. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi Bunda Maria itu tidak dipercayakan pemeliharaannya itu kepada saudara-saudara Yesus. Ya. Jangan lupa, ada saudara Yesus di dalam kalangan 12 murid, yaitu Yakobus. Bukan Yakobus saudara Yohanes, ya. Ada satu Yakobus yang lain yang kemudian menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Dia itu saudara Yesus. Nah, pemeliharaan Bunda Maria tidak diserahkan kepada Yakobus ini, tetapi kepada Yohanes. Yohanes adalah saudara dari Yakobus yang lain, anak Zebedeus, murid yang dikasihi Yesus. Dan ketika dia menerima Bunda Maria dan membawanya ke dalam rumahnya, sejak itu Bunda Maria berperanan untuk menjadi bunda semua orang. Menjadi bunda semua orang. Maka pada peristiwa kematian Yesus, ada sebuah tugas baru yang diberikan diberikan kepada Bunda Maria, yakni menjadi bunda semua orang beriman. Itu terjadi pada waktu Yesus berada di puncak Golgota, bergantung pada salib. Nah, ketiga, Pentakosta. Pentakosta yang kita kenal itu adalah Roh Kudus turun atas para rasul. Tapi di dalam peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul, ada sebuah peristiwa yang mendahului, yakni para rasul berkumpul, berdoa bersama untuk menantikan kedatangan Roh Kudus, dan hadir dalam doa itu adalah
Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 mengatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ini ada 3 peristiwa yang saya pilih yang membahasakan perubahan peranan dari Bunda Maria dari menjadi ibu Yesus ketika dipilih oleh Tuhan dengan pengantaran malaikat Gabriel menjadi bunda seluruh gereja sebagaimana diperintahkan oleh Yesus yang hendak mengakhiri pelayanannya di dunia. Sebelum dia beralih ke kebangkitan dan naik ke surga, dia sudah memberi tugas baru kepada Bunda Maria, yakni inilah ibumu. Dan Bunda Maria hadir di dalam doa menantikan Roh Kudus. Dan nanti kita akan lihat bahwa kehadiran dalam 9 hari doa untuk menantikan kedatangan Roh Kudus merupakan satu proses perwujudan peranan yang sudah ditetapkan Yesus di atas. Inilah anakmu. Kita akan lanjutkan. Nah, semua ini terakumulasi di dalam 2 poin berikut. Oleh pencurahan Roh Kudus, itu Maria menjadi Bunda Kristus. Ingat apa kata malaikat Gabriel? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Lalu kita ingat apa jawaban Maria? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu Lukas bab 1 ayat 38. Ya. Nah, di akhir perjalanan hidupnya, Yesus memberi tugas kepada Bunda Maria. Jadilah, ibu inilah anakmu, dan sejak itu Maria hidup bersama di bawah pemeliharaan Yohanes, dan dia menjadi bunda segenap umat beriman, sekali lagi, oleh pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus kapan? Waktu Pentakosta. Mengapa demikian? Karena pada waktu Pentakosta, itulah gereja dilahirkan. Ya, gereja lahir itu pada peristiwa Pentakosta. Berkat pencurahan Roh Kudus, para rasul berbicara dengan bahasa roh yang dimengerti oleh orang-orang yang berkerumun mendengar mereka, dan pada hari itu banyak orang memberi diri mereka untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Nah, di saat ini, walaupun Bunda Maria tidak tertulis di dalam Kisah Para Rasul turut berbicara, tapi karena dia berdoa bersama mereka menantikan kedatangan Roh Kudus, maka kita berasumsi bahwa dia juga hadir dan menyaksikan kelahiran gereja itu. Menyaksikan orang-orang berkumpul dan memberi diri mereka dibaptis untuk menjadi murid Kristus. Dan kelahiran gereja ini menandai peranan baru Bunda Maria, yakni menjadi bunda segenap umat beriman. Nah, sekarang kita melihat bagaimana transformasi peranan Bunda Maria dan dia menjadi pengantara kerahiman Tuhan. Itu seperti apa? Ketika Yesus masih hidup selama 33 tahun, itu Maria menjadi bunda Yesus. Maria menjadi bunda Yesus. Tidak ada orang yang pernah berpikir bahwa Maria menjadi bunda gereja. Maria menjadi bunda Yesus. Dia menyertai Kristus dalam segala menyertai Kristus serta dalam menyertai Kristus dalam pemenuhan janji keselamatan Tuhan. Mulai dari rahimnya sendiri hingga melepas Yesus ke rahim pertiwi, yakni ke kuburan. Itu selama 33 tahun. Yesus hidup sebagai manusia, sang ibunda yang menemani dia adalah Bunda Maria. Itu periodenya terbatas. Tetapi karena perintah Yesus dari salib itu,
dia menjadi bunda gereja, dan ini berlaku selama-lamanya. Menjadi bunda gereja itu berlaku selama-lamanya. Dan apa peranannya di sana? Dia menyertai tubuh mistik Kristus. Ya, tubuh mistik Kristus adalah gereja. Untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan hingga akhir zaman. Nah, sekarang kita melihat, kalau sebelumnya dia menjadi ibu biologis bagi Yesus, sekarang dia menjadi ibu teologis bagi segenap murid yang percaya kepada Kristus, yang oleh gereja didefinisikan sebagai tubuh mistik Kristus. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus tinggal di dalam Kristus dan Kristus berdiam di dalam dia. Maka di dalam semua orang, kita semua yang percaya kepada Kristus, ada Kristus yang hadir. Maka peranan sebagai bunda Kristus itu terus berlanjut di dalam kehadiran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ini konsep-konsep teologis yang agak abstrak, tetapi sebetulnya membahasakan pesan Injil yang sangat konkret. Nah, melihat peranan yang harus dijalani oleh para murid ini, Yesus lalu memperkaya spiritualitas gereja. Kita tahu bahwa dia berkali-kali menampakkan diri kepada para murid untuk menguatkan mereka. Ingat peristiwa Petrus. Dia bahkan menangkap Paulus untuk dijadikan rasul. Paulus yang brilian, yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, dengan militansi yang tinggi. Dia menjadi rasul yang tahan uji. Dan dalam sejarah gereja, ada banyak peristiwa-peristiwa yang membahasakan penyertaan Tuhan. Antara lain, yang kita kenal sebagai pewahyuan mistik kepada Santa Faustina. Ini semua adalah karya Tuhan. Meneruskan karya pewahyuan yang sudah terjadi sejak peristiwa Pentakosta. Jadi sesungguhnya, pewahyuan mistik kepada Santa Faustina itu pewahyuan yang khusus, sehingga kita memberi perhatian ekstra dan kita belajar secara khusus. Tetapi jangan lupa, pewahyuan Tuhan itu tidak terbatas pada tokoh-tokoh yang dipilih secara khusus ini aja. Pewahyuan Tuhan itu terjadi pada diri kita dalam banyak kesempatan. Saya berikan sebuah contoh sederhana. Sebagai seorang pengkhotbah, sebagai imam setiap hari Minggu, itu selalu ada kesempatan untuk berkhotbah dalam perayaan Ekaristi. Nah, saya mempunyai kebiasaan demikian. Injil apa yang akan dibacakan pada hari Minggu, itu sudah saya baca paling lambat hari Rabu. Hari Rabu sebelum hari Minggu itu saya sudah baca. Paling baik kalau seandainya sudah Senin, Selasa itu sudah dibaca. Injil yang akan dipakai pada hari Minggu yang akan datang. Supaya apa? Supaya pesan-pesan Injil itu meresap, lalu memunculkan inspirasi. Dan hari-hari itu menjelang hari Sabtu, saya berusaha untuk mengumpulkan ide apa yang akan saya khotbahkan. Dan hari Sabtu biasanya saya akan menulis, mempersiapkan, membuat struktur dari khotbah, sistematikanya, poin-poin yang akan diwartakan, dan sebagainya. Dan jangan lupa, tidak selamanya persiapan itu berjalan baik. Banyak kali persiapan itu terasa hambar. Ya, seringkali inspirasi tidak muncul. Ide-ide tidak muncul. Tapi saya harus mempersiapkan sesuatu. Jangan sampai berkhotbah asal-asalan begitu ya. Ya, jadi kalau kalian lihat ada romo kalian mulai ngomongnya ngawur-ngawur, nah itu barangkali kita bisa menilai bahwa dia tidak mempersiapkan khotbahnya. Tapi saya tidak menilai ya bahwa semua romo demikian. Nah, yang saya alami adalah begini. Sudah sering terjadi, dan ini sudah berulang-ulang,
sehingga sangat memperkuat keyakinan saya. Pada saat-saat terakhir, menjelang misa misalnya, di sakristi, bahkan seringkali itu sudah di tempat duduk di dalam gereja, seringkali muncul penerangan budi yang sama sekali mengubah rencana khotbah yang saya sudah siapkan. Ya. Dan ide-ide yang muncul, yang saya sebut sebagai penerangan budi ini, itu seringkali sangat bagus, sangat menyentuh, dan itulah yang saya akhirnya khotbahkan. Mengabaikan sama sekali persiapan yang saya sudah lakukan. Keseringan mengalami peristiwa semacam ini membuat saya yakin bahwa inilah cara Tuhan menolong saya, memberikan pewahyuan kepada saya, bahwa baik, kamu sudah siapkan ini. Sebagai manusia, perjuanganmu itu saya hargai, tetapi sekarang kamu harus bicara ini. Karena ini lebih penting dan lebih menyentuh kebutuhan umat yang hadir. Dan saya harus akui, konsep-konsep, ide-ide, inspirasi-inspirasi yang muncul pada saat-saat yang begitu singkat itu, kadang-kadang saya mengagumi sendiri. Bagaimana itu bisa muncul dalam waktu yang begitu singkat untuk melengkapi persiapan khotbah yang saya sendiri merasa garing. Bagi saya, itu pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya dalam level manusia. Nah, kita belajar khusus pewahyuan mistik kepada Santa Faustina. Karena kekayaan pengalaman Santa Faustina itu tidak semata-mata inspirasi pada level manusiawi semata-mata. Tetapi itu sudah merupakan campur tangan ilahi yang begitu nyata. Dilengkapi dengan pemikiran-pemikiran yang secara manusiawi sangat tidak mungkin muncul dari kepala Santa Faustina yang pendidikannya saja begitu rendah. Pengalaman-pengalaman misioner tidak ada. Tapi dia sanggup mengungkapkan pengalaman-pengalaman mistik yang begitu kaya, sehingga para teolog sekalipun yang begitu terdidik dalam mengolah dan menelaah pemikiran-pemikiran kitab suci dan teologi secara ilmiah harus mengagumi bahwa Santa Faustina memberikan sebuah dimensi yang begitu dalam bagi kekayaan rohani gereja. Nah, kita orang Kristiani percaya bahwa ini adalah pewahyuan berlanjut. Pewahyuan yang terus berjalan. Dan dalam sebuah kesempatan, dalam Kongres Keraiman Ilahi Asia, saya lupa nama brudernya, tapi itu bruder redemptoris dari Singapura, dia membahasakan ini. Pewahyuan yang diberikan kepada Santa Faustina adalah pewahyuan profetis, pewahyuan kenabian tentang pentingnya memberi perhatian bagi kerahiman ilahi dalam dunia modern yang tidak ramah kepada manusia dan ciptaan. Nah, di dalam pewahyuan mistik ini ternyata ada peranan Sang Bunda, bukan semata-mata Yesus yang berbicara kepada Santa Faustina. Mari kita lihat apa catatan Santa Faustina. Yang pertama, saya ambil dari catatan Faustina nomor 449. Nah, mohon dicatat baik-baik nomornya itu supaya nanti buka buku catatan Santa Faustina. Catatan dibuat pada 5 Agustus tahun 1935. Aku melihat Sang Perawan Kudus elok tak terperikan. Dia turun dari altar tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, aku adalah bunda bagi kamu semua berkat kerahiman Allah yang tak terselami. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Ia membuat aku mengalami bahwa dengan setia aku telah memenuhi kehendak Allah dan dengan demikian aku berkenan di hatinya. Nah, masih ada bagian lain, tapi saya ambil yang sepotong ini karena ini paling menyentuh yang berkaitan dengan kehadiran Sang Bunda. Ya, aku adalah bunda bagi kamu semua berkat kerahiman Allah yang tak terselami. Ya,
Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Perhatikan kata yang saya tebalkan, berkat kerahiman Allah. Jadi Maria bunda kita menjadi bunda gereja, bunda semua orang itu adalah berkat kerahiman Allah. Di dalam kitab suci kita menemukan kerahiman Allah itu diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada Bunda Maria pada peristiwa yang paling pedih, yakni dia berdiri di kaki salib Yesus. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, sekarang perhatikan. Peristiwa salib itu peristiwa yang begitu pedih. Seorang bunda menyaksikan anaknya dihukum dengan cara yang begitu sadis, dipaku pada kayu salib dalam keadaan telanjang, dibiarkan mati perlahan-lahan, di tengah cercaan dan olokan semua orang yang ada di seputar salib itu. Coba bayangkan hati bunda itu seperti apa. Tetapi dalam pewahyuannya kepada Santa Faustina, Bunda Maria malah berkata begini, "Aku ini adalah bunda bagi kamu semua berkat kerahiman Allah yang tak terselami." Kerahiman Allah yang tak terselami itu diberikan kepada dia pada peristiwa salib itu. "Ibu, inilah anakmu." Maria katakan, "Aku adalah bunda bagi kamu semua." Jadi kita melihat bahwa salib walaupun itu pahit, menyakitkan, tragis, tetapi itu adalah tanda kerahiman Allah. Mengapa? Karena bersama dengan salib, disalibkan juga manusia lama yang berdosa. Sehingga pada peristiwa kebangkitan, bersama Yesus yang bangkit, lahirlah manusia baru. Nah, ketika kita menemukan bahwa salib itu menjadi tanda kerahiman Allah, kita menyadari kebenaran kata-kata Yesus ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya. Nah, apa yang diucapkan oleh Markus bab 8 ayat 34 ini, ucapan Yesus ya dalam Injil Markus bab 8 ayat 34, itu sepenuhnya dijalankan oleh Yesus, dijalankan oleh Maria. Maria itu salib apa yang kurang pada dia? Ya, dalam keadaan mengandung, dia harus dibawa dari Nazaret ke Bethlehem. Lalu dia melahirkan Yesus di kandang hewan. Ya. Tidak ada orang yang bermimpi melahirkan anak itu di kandang. Lalu ketika diancam oleh Herodes, dia harus menjadi pengungsi ke Mesir. Ya. Lalu dia membesarkan Yesus di Nazaret bersama dengan Yosef. Lalu ketika Yesus mulai berkarya, dia juga mengalami dan melihat bagaimana orang-orang melawan Yesus. Perlawanan yang terakhir itu ada di puncak Golgota. Dan dia sendiri ada di sana, menyaksikan peristiwa tragis. Salib apa yang kurang pada diri Bunda Maria? Dan semua salib ini menghantar kepada keselamatan. Itulah sebabnya mengapa salib itu menjadi tanda kerahiman Tuhan. Dan Bunda Maria ada di dalam lingkaran tersebut. Kita lihat yang kedua. Catatan nomor 330. Santa Faustina menulis, menjelang akhir novena, aku melihat Bunda Allah dengan bayi Yesus di pelukannya. Dan aku juga melihat Bapa pengakuanku berlutut dekat kakinya dan berbicara dengan dia. Aku tidak mendengar apa yang dibicarakan dengan dia sebab aku sibuk berbicara dengan bayi Yesus yang turun dari pelukan ibunya dan mendekatiku. Aku tidak dapat berhenti mengagumi ketampanannya.
Aku mendengar beberapa kata yang diucapkan Bunda kepada Bapa pengakuanku, tetapi tidak semuanya. Kata-kata itu adalah, aku bukan hanya ratu surga, tetapi juga Bunda berbelas kasih. Dan pada saat itu, ia mengulurkan tangan kanannya sambil membentangkan mantolnya, dan ia menyelubungi imam itu dengannya. Nah, kita ambil petikan yang penting. Dan pada saat itu, ia mengulurkan tangan kanannya sambil membentangkan mantolnya, dan ia menyelubungi imam itu dengannya. Ini bahasa mistik yang mengungkapkan bahwa Maria melindungi imam yang menjadi Bapa pengakuan Santa Faustina. Nah, bagi kami para imam, kami ada sebuah lagu yang menurut saya itu sangat menyentuh. Saya sendiri memakainya itu sebagai ilustrasi persembahan diri pada perayaan 25 tahun imam saya 5 tahun lalu. Lagu itu adalah Maria Ratu Para Imam. Ya. Maria Bunda Allah, Ratu Para Imam. Kami percaya bahwa Sang Bunda ini memberi perhatian besar kepada para imam yang tugasnya sehari-hari adalah menghadirkan korban Kristus putranya. Dia berbelas kasih. Nah, tetapi pengalaman ilustrasi yang dihadirkan di dalam pengalaman mistik Santa Faustina ini sebetulnya membahasakan perlindungan Bunda bagi segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1-5, kita menemukan Bunda yang membantu ini. Yang melindungi orang-orang dari rasa malu atau peristiwa yang menyakitkan. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah anggur daripadaku ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Ini peristiwa di mana Maria menjadi pengantara. Peristiwa Injil yang menunjukkan Maria menjadi pengantara, yang melindungi. Dia tidak ingin Tuhan pesta itu merasa malu dan menjadi bahan tertawaan dari semua orang karena kehabisan anggur. Nah, saya pernah ziarah ke ke Tanah Suci, termasuk juga sampai di Kana ini. Di Kana itu masih ada satu tempayan batu yang menurut itu tidak disebut bahwa itu tempayan yang dipakai oleh Yesus untuk mengubah air menjadi anggur, itu tidak. Tapi bahwa jenis tempayan seperti itulah yang dipakai di zaman Yesus untuk mengisi air yang membasuh kaki para tamu. Tempayan itu ternyata besar luar biasa. Besar sekali. Nah, kalau ada 6 tempayan yang diisi anggur, diisi air dan diubah menjadi anggur, stok anggur itu menjadi luar biasa berlimpah. Itu berkat jasa siapa? Mujizat dilakukan Yesus, tapi situasi kritis yang dihadapi Tuhan pesta itu diamati oleh Bunda Maria. Maka dia turun tangan. Atas peristiwa Injil ini, lalu kita menyebut Maria menjadi pengantara kita kepada Yesus. Melalui Maria, kita sampai kepada Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria itu sesungguhnya sangat sejalan dengan apa yang ditekankan oleh Tuhan sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah dia. Kita melihat bagaimana pewahyuan ini terus berlangsung, dan kepada Santa Faustina pun diberikan sebuah visi mistik bahwa Bunda Maria melapangkan mantolnya untuk melindungi imam yang menjadi bapa pengakuannya. Bahasa simboliknya adalah semua orang
yang percaya kepada Tuhan, yang berserah diri kepadanya, yang menjalankan kewajiban-kewajiban iman dengan setia, dilindungi oleh Sang Bunda. Mantul itu adalah simbol kasih yang selalu melekat pada hati Bunda Maria yang sejak awal membuka diri bagi penyelenggaraan Tuhan. Poin yang ketiga, Bunda dan Perawan. Catatan diambil dari buku harian nomor 1244. Catatan dibuat tanggal 15 Agustus tahun 1937. Menjelang akhir upacara yang dilaksanakan untuk menghormati Bunda Maria, aku melihat Perawan Maria dan ia berkata kepadaku, "Oh, betapa senangnya hatiku akan penghormatan kasih kalian." Dan pada saat itu ia menyelubungi semua suster anggota kongregasi ini dengan mantulnya. Dan dengan tangan kanannya ia mendekap Muder Jenderal Mikaela. Dan dengan tangan kirinya ia mendekap aku. Sementara semua suster yang lain sujud di kakinya diselubungi mantulnya. Kemudian Bunda Allah berkata, setiap orang yang teguh bertahan di dalam kongregasiku sampai mati akan dibebaskan dari purgatori. Setiap orang yang dengan teguh bertahan di dalam kongregasiku sampai mati akan dibebaskan dari purgatorium. Purgatorium itu api penyuciannya. Dan aku ingin agar setiap orang unggul dalam keutamaan-keutamaan berikut. Kerendahan hati dan kelembutan, kemurnian dan kasih Allah akan Allah serta sesama, kemurahan hati dan kerahimannya. Kita ambil kalimat kunci yang menjadi refleksi. Setiap orang yang dengan teguh bertahan dalam kongregasiku sampai mati akan dibebaskan dari purgatorium. Nah, Santa Faustina dalam pelayanannya itu dalam pewahyuan catatan harian yang dia tulis itu tidak selamanya didukung oleh para susternya. Tetapi biara tempat dia tinggal telah memberikan dia semacam satu kawah candra di muka, kawah pendadaran, di mana dia mengalami apa artinya salib, apa artinya pengampunan, apa artinya penghiburan, apa artinya keselamatan. Ya. Dan kita tahu Yesus menghargai semua orang yang setia berjalan bersama dia, yang teguh bertahan, dia akan selamat. Ya. Nah, teguh bertahan ini diungkapkan oleh Bunda Maria bersama dengan para murid ketika mereka menantikan kedatangan Roh Kudus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, sekarang kita coba pikirkan. Apa yang terjadi selama 9 hari novena pertama untuk kedatangan Roh Kudus ini? Tentu mereka berdoa, tapi tidak setiap waktu mereka berdoa, kan? Mereka baru menyaksikan Yesus naik ke surga. Saya percaya dalam masa 9 hari itu Bunda Maria berkesempatan untuk bercerita tentang hidup Yesus yang dia alami, yang dia amati, yang tidak diketahui oleh para rasul. Para rasul pasti banyak bertanya, siapa Yesus pada masa kecil? Bagaimana dia masa mudanya? Ada tidak kenakalan-kenakalan? Ada kenakalan Yesus ya, pada waktu dia berusia 12 tahun hilang di bait suci. Bagaimana dengan hidupnya yang lain? Saya percaya Bunda Maria pada saat itu berbicara banyak tentang kehidupan Yesus. Ya. Salah satu contoh, kita lihat pada kisah Injil yang ditulis oleh Lukas. Lukas adalah sekretaris Petrus. Maka kita melihat bahwa ada banyak kisah, terutama dari masa panggilan Bunda Maria sampai dengan usia 12 tahun. Itu sepenuhnya catatan yang datang kemudian. Mereka tidak mengenal Yesus pada masa kecil. Dari mana kisah itu? Saya percaya itu dari Bunda Maria. Bunda Maria berkisah tentang Yesus yang dia alami pada masa kecilnya. Dan itulah yang direkam
yang kemudian oleh Lukas dituliskan untuk menjadi bagian dari Injil Lukas. Nah, kesetiaan teguh bertahan ini oleh Yesus dibahasakan sebagai sebuah kebajikan yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh para murid. Sebagaimana diterangkan di dalam Injil Matius bab 25 ayat 21 dan 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semua orang yang setia, yang teguh bertahan, itu akan diselamatkan. Apa wujud keselamatan? Kebahagiaan dalam rumah tuannya. Kebahagiaan dalam surga. Nah, Bunda Maria membuktikan dia adalah sosok yang mampu bertahan. Ketahanannya itu yang menjadi teladan bagi kita sekarang. Ini yang penting. Poin keempat. Catatan buku harian nomor 16, ini mestinya nomor 635 ya. Bukan 1635, nomor 635. Baiklah, kita langsung lihat buku harian Santa Faustina. Betul, itu buku harian nomor 635. Ya. Baik. Sorry atas koreksian ini. Buku harian nomor 635 ditulis pada tanggal 25 Maret, tetapi tidak dicatat tahun berapa. Bunda Maria, Santa Faustina menulis demikian. Kemudian aku melihat Bunda Allah yang berkata kepadaku, oh betapa menyenangkan hati Allah, jiwa yang dengan setia mengikuti bisikan-bisikan rahmat-Nya. Aku memberikan juru selamat kepada dunia, dan kamu harus berbicara kepada dunia mengenai kerahimannya yang besar, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangannya yang kedua. Ia akan datang bukan sebagai juru selamat yang rahim, melainkan sebagai hakim yang adil. Oh, betapa mengerikan hari itu. Sudah ditentukan hari penghakiman, hari kemurkaan ilahi. Para malaikat pun gemetar menghadapinya. Sementara masih ada waktu untuk memberikan kerahiman. Berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini. Baik, kita fokus pada ini. Sementara masih ada waktu untuk memberikan kerahiman. Berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini. Nah, ini interesting bahwa Bunda Maria memberikan tekanan kepada atau garis bawah tugas Faustina, yakni berbicara kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar. Cara Santa Faustina berbicara tentang kerahiman ini dengan cara apa? Menulis catatan hariannya ini. Ini tanggapan Santa Faustina. Nah, berbicara kepada jiwa-jiwa itu dialami oleh Bunda Maria justru pada peristiwa Pentakosta. Sekali lagi saya katakan, di dalam Kisah bab 2 ayat 1-4 itu tidak disebutkan bahwa Bunda Maria juga berbicara seperti para murid yang lain. Tetapi hendaknya diperhatikan bahwa Bunda Maria ada bersama mereka berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus itu. Maka kita percaya, kita berasumsi bahwa pada waktu Roh Kudus turun, itu Bunda Maria juga ada di sana. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peranan berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkan itu dilakukan para rasul dengan cara yang sangat cemerlang pada hari Pentakosta. Mereka berbicara dengan bahasa Roh dan dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan kata-kata mereka. Orang-orang kagum. Bukankah kita ini orang Romawi, orang Arab, ya, orang Fenisia, orang Mesopotamia, orang dari mana-mana, orang Persia. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti? Mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Lalu lain orang berkata, oh mereka mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus mulai berbicara tentang itu. Dan pada hari itu 3.000 orang menyatakan percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Dalam satu katekese yang begitu singkat dengan bahasa Roh, gereja sungguh lahir. 3.000 orang pada hari pertama. Dan Bunda Maria menyaksikan itu. Nah, kewajiban mewartakan ini itu ditekankan oleh Yesus dan dilakukan sendiri oleh Yesus. Betapa pentingnya berbicara tentang kerahiman Tuhan. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, mewartakan kerajaan Allah itu terus dilakukan hingga hari ini. Dan oleh Santa Faustina dibahasakan dalam tulisan mistiknya itu untuk memberi kita warisan rohani yang memperkaya kesadaran kita tentang kerahiman Tuhan. Tuhan yang berbelas kasih. Nah, sekarang kita sampai pada sebuah kesimpulan kecil. Kerahimannya mengalir melalui Sang Bunda. Itu kurang lebih seperti apa? Mari kita lihat. Apa tanggapan kita terhadap kerahimannya yang mengalir melalui Sang Bunda? Yang pertama sekali, mari kita membina kesadaran bahwa kerahiman Allah itu tak terbatas. Kesadaran ini harus ada. Kalau kita tidak menyadari, maka kita tidak pernah melakukan apa-apa untuk mengungkapkan kerahiman tersebut. Yang kedua, mari kita membuka diri bagi Tuhan, agar kita dapat dipakai Tuhan sebagai instrumen kerahiman. Ketika Tuhan memberikan kita tugas untuk mewartakan Injil, itu dia memberikan kita tugas untuk menebarkan ragi cintanya, belas kasihnya, kerahimannya. Nah, kerajaan Allah tidak akan bertumbuh kalau seandainya kita sebagai murid Kristus tidak merelakan diri untuk dipergunakan Tuhan sebagai instrumennya. Yang ketiga, setialah pada tugas yang diberikan Tuhan walaupun hal itu menuntut korban diri. Menjadi pewarta Injil itu keuntungan untuk pribadi itu sangat sedikit. Korban diri itu sangat besar. Oke, kami para imam itu dan juga banyak rasul awam itu mewartakan Injil dan kami hidup dari pelayanan itu. Bahkan umat kita itu kadang-kadang juga agak terlalu memanjakan para imam itu, diberinya itu berlebih-lebihan. Ya, itu juga kurang baik ya. Nah, tapi korban dan tanggung jawab yang dituntut itu juga tidak sedikit. Sehingga kalau mau menjadi pewarta iman, tapi tidak mau berkorban diri, janganlah jadi pewarta iman. Tapi Tuhan menuntut meminta bantuan kita. Dia menghendaki kita turut serta dalam karya pewarta sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat. Yang keempat, wartakan kerahiman itu melalui perkataan, pelayanan cinta, dan doa yang berkanjang. Ini perintah ini diberikan oleh Tuhan melalui Santa Faustina itu. Aku memberikan kepadamu 3 cara untuk mewartakan kerahiman, yakni melalui perkataan, melalui perbuatan, dan melalui doa. Saya ungkapkan di sini melalui perkataan, melalui pelayanan cinta, dan doa yang berkanjang. Doa yang berkanjang itu artinya doa yang dilakukan terus-menerus sampai Tuhan mengabulkan permohonan tersebut. Selama
permohonan belum dikabulkan, teruslah berdoa, teruslah berdoa, teruslah berdoa. Nah, terus berdoa ini bukan perkara sederhana, karena itu membutuhkan kerendahan hati dan ketabahan yang luar biasa. Nah, semua ini kalau kita satukan, itulah yang kita sebut sebagai kerasulan kerahiman ilahi. Jadi kita sekarang itu melakukan gerakan kan, komunitas kerasulan kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi, dan macam-macam gerakan kerahiman ilahi. ASEAN Apostolic Congress on Mercy, World Apostolic Congress on Mercy, semua diprogramkan. Semua itu tidak lebih daripada menumbuhkan 4 kesadaran pokok ini. Sadari bahwa kerahiman Allah itu terbatas. Kedua, buka diri agar dipakai Tuhan untuk mewartakan kerahiman. Ketiga, setia pada salib kerahiman. Keempat, wartakan kerahiman. Seluruhnya itu adalah kerasulan kerahiman ilahi. Dan itu dijalankan oleh Maria. Maka untuk refleksi malam ini saya berani untuk mengatakan bahwa Maria itu bunda dan pewarta kerahiman ilahi. Ya. Ini kesimpulan terakhir bahwa Maria itu adalah bunda dan pewarta kerahiman ilahi. Maka pantas kalau seandainya kita menyampaikan doa ini. Bunda Maria, bunda dan pewarta kerahiman ilahi, doakanlah kami. Terima kasih untuk semua perhatian, kesabaran untuk mendengarkan pemaparan yang saya sampaikan pada malam ini. Ini refleksi iman yang saya temukan dalam hari-hari ini. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Dan kiranya refleksi pengalaman saya malam ini bisa sedikit menjadi inspirasi untuk saudara-saudara semua dalam mengembangkan devosi kerahiman ilahi dan juga pelayanan kerahiman ilahi yang dilakukan di tengah lingkungan kita masing-masing. Saya kembalikan dulu kepada Ruth untuk meneruskan acara kita. Ya, amin Romo, terima kasih. Renungan Romo sangat dalam dan banyak sih ya yang bisa kita ambil seperti yang Romo harapkan tadi. Semoga itu dapat kita wujudkan. Ya, terima kasih sekali lagi Romo dan kami buka silahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya langsung kepada Romo Aurel. Atau kalau ada yang mau berbagi pengalaman iman yang berkaitan dengan tema malam ini, dipersilahkan. Boleh ditulis melalui chatting, andai kata ingin mengajukan pertanyaan. Ya, boleh juga di chat. Di chat juga boleh untuk menuliskan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan. Sebelum kita lanjutkan, apa yang disampaikan kira-kira bisa dipahami ya, Ruth ya, kesanmu? Ini Romo tentang pengalaman mistik Santa Faustina ini, ya. Saya kan sebenarnya belum banyak, masih belajar sedikit ya Romo. Jadi tadi catatan saya pengalaman mistik Santa Faustina itu juga karena campur tangan Bunda Maria. Jadi saya selama ini berpikirnya langsung Yesusnya gitu loh Romo. Jadi penjelasan Romo tadi dalam, jadi saya masih harus mencerna karena Romo menghubungkannya juga dengan Bunda Maria gitu. Jadi pemahaman saya semakin ya bertambah, yang tadinya tidak tahu sama sekali yang hubungannya seperti yang Romo jelaskan gitu. Oke. Jadi Bunda Maria ini juga sebetulnya buah dari proses pembelajaran ya. Saya senang bahwa grup-grup yang kita bentuk, ya Ibu Felicia, kita membentuk grup ini, dan grup ini juga merupakan satu kesempatan untuk saya merenung secara lebih serius, mendalami secara lebih serius, membaca lebih teliti catatan-catatan yang dalam buku yang begitu tebal ya,
Iya. Ini sangat tebal. Ini hampir menyerupai Alkitab ini, tebalnya ini. Tapi kalau kita baca dari waktu ke waktu, itu kita menemukan bahwa tema-tema, variasi tema yang disampaikan di dalam catatan Santa Faustina itu sangat dalam dan sangat menyentuh situasi konkret dalam hidup yang kita jalani masa kini dari perspektif seorang mistikus ya. Sekali lagi perhatikan bahwa catatan Santa Faustina itu adalah sebuah pengalaman mistik. Apa artinya pengalaman mistik? Pengalaman tentang Tuhan yang hadir dalam sebuah dialog rohania yang bukan fisik. Ada efek untuk fisik. Jadi seperti tadi misalnya ada satu bagian ditulis begini. Bunda Maria dengan tangan kanannya merangkum model jenderal Mikaela dan tangan kirinya merangkum aku, lalu semua suster bersujud di depan dia. Ini adalah visi mistik, bukan yang terjadi di dalam terjadi secara konkret di dalam kapela misalnya tempat dia berdoa. Nah, pengalaman mistik itu oleh kritikus yang tidak percaya Tuhan, itu mereka hanya lihat sebagai satu pengalaman trans psikologis, semacam halusinasi dan sebagainya. Itu kritik mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Tapi karena penampakan mistik ini terjadi dalam gereja itu begitu banyak kali dan telah memberikan peneguhan iman yang begitu besar dan pengaruh bagi kehidupan konkret yang begitu nyata, maka gereja sangat serius mendalami dan ketika menemukan bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan, dia mempromosikan dan melindunginya secara serius. Tokoh-tokoh mistik itu misalnya Santo Agustinus, itu juga tokoh mistik. Fransiskus dari Assisi, tokoh mistik. Santa Teresa dari Avila, Yohanes dari Salib, Katrina dari Siena, Padre Pio, Mother Teresa dari Kalkuta. Itu semua adalah tokoh-tokoh mistik. Dan saya percaya banyak dari kita ketika berdoa dengan serius, kita mengalami dalam skala kecil pengalaman-pengalaman mistik disentuh oleh Tuhan. Baik. Ada sebuah pertanyaan dari Ibu Anastasia. Ya. Romo, bagaimana melatih diri agar dapat dipakai Tuhan sebagai instrumen kerahiman ilahi? Prinsip saya itu sederhana. Melatih diri untuk dipergunakan Tuhan dalam kerahiman ilahi itu adalah saya memakai paradigma air mengalir. Air mengalir itu artinya begini. Kalau Tuhan menghendaki, saya tidak menolak. Ya. Tapi saya sendiri tidak akan mau mencari. Kenapa demikian? Karena kita hidup menjalankan misi dan panggilan itu berdasarkan karunia. Ya. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Misalnya, ada orang yang diberi karunia, bukan, Santo Paulus dalam surat pada umat di Roma kalau tidak salah. Ada orang yang diberi karunia untuk hidup dalam pernikahan. Ada orang yang lahir dengan cara demikian sehingga dia tidak bisa menikah. Tapi ada orang yang diberi karunia untuk tidak menikah demi Injil. Nah, sehingga kalau seandainya seseorang itu tidak memberi karunia, tidak diberi karunia oleh Tuhan, dia berambisi sampai sekuat apapun, Tuhan tidak akan memberi dia peluang untuk berjalan dalam ministry tersebut, dalam pelayanan ini. Nah, melatih diri untuk menjadi instrumen kerahiman ilahi, kita perlu siap diri. Siap diri dengan cara apa? Mengasah talenta kita dengan sebaik-baiknya. Ya, talenta itu pada kita itu macam-macam. Ada orang yang bertalenta menjadi orator misalnya. Dia kalau bicara, wah kata-katanya itu luar biasa. Kepada dia, Tuhan mungkin memberi dia perintah atau memberi dia karunia pengajaran. Maka kerahiman ilahi yang bisa mengalir melalui dia adalah
pengajaran tentang kebenaran Injil agar bisa dipahami dan diterima oleh orang. Tapi ada orang lain itu tidak fasih berbicara. Tetapi kalau berbuat baik, melayani orang, wah itu komitmennya luar biasa tinggi. Selalu ada saja cara yang dia temukan untuk bisa melayani orang. Nah, orang ini tidak berkata-kata, tapi perbuatan konkretnya itu menyentuh kehidupan orang. Nah, kepada dia, Tuhan memberi karunia apa? Melayani orang melalui perbuatan. Itu bentuk kerahiman yang sungguh-sungguh konkret. Nah, jadi pertama, mengembangkan talenta dengan sebaik-baiknya. Kedua, memanfaatkan talenta itu dalam koridor kehidupan iman dan moral Kristiani yang baik. Ya, ada orang pintar, ada orang terampil, tapi kepintaran dan keterampilan itu dilakukan untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan diri. Kepintaran karunia Tuhan dipergunakan untuk mengabdi setan. Bagi kita, semua karunia yang sudah dikembangkan ini harus diletakkan dalam koridor pelayanan sebagai orang Kristiani. Dan dalam iman Kristiani, apapun karya yang dilakukan harus bisa membawa dua buah ini. Nomor satu, kemuliaan bagi Tuhan. Dan nomor dua, keselamatan bagi sesama. Ya. Jadi karunia yang dikembangkan, bakat-bakat yang dikembangkan, keterampilan-keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan diri. Tapi kalau tidak membawa sentuhan pelayanan yang mengarah kepada memuliakan Tuhan dan melayani sesama, ada yang kurang di situ. Anda harus kembali mengembangkan diri untuk menyentuh dua aspek ini. Nah, mengembangkan talenta itu sudah, memanfaatkan talenta sesuai dengan iman dan moral Kristiani sudah. Yang ketiga, memperkuat dengan doa, refleksi, meditasi, dan terus-menerus. Mengapa demikian dilakukan? Karena doa, refleksi, meditasi itu menghindari kita dari rasa puas diri. Rasa puas diri itu akan membawa kita kepada kesombongan. Dan kesombongan selalu membawa kita kepada kehancuran jiwa. Ingat Injil beberapa hari yang lalu. Ya. Yesus memberi perumpamaan ini. Ada orang Farisi dan orang pemungut cukai datang berdoa di bait Allah. Orang Farisi berkata, Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena saya ini bukan pencuri, bukan pemabuk, bukan pesina, dan segala macam. Saya berpuasa beberapa kali seminggu. Saya memberi derma persepuluhan dari penghasilan saya. Dan saya bukan seperti tukang pemungut cukai ini. Itu contoh orang benar yang berpuas diri. Sehingga apa yang benar dia lakukan itu kemudian menjadi tanda kesombongan. Dan kesombongan itu adalah dosa serius. Karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, kita melatih bakat-bakat kita memanfaatkan bakat-bakat kita, tapi kita harus imbangi dengan refleksi, meditasi, doa, terus-menerus. Untuk apa? Untuk membina kerendahan hati, untuk memelihara suara hati, dan untuk menjaga komitmen agar pelayanan yang dilakukan itu tetap bisa dilakukan. Nah, jadi begitu ya kira-kira Ibu Anastasia, melatih diri agar dapat dipakai Tuhan sebagai instrumen kerahiman. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan mau capek-capek turut serta di dalam karya pelayanan yang bagi kita sendiri mungkin tidak ada untungnya. Nah, keuntungan bagi kita adalah bahwa jiwa kita dimurnikan untuk bisa menggapai kemuliaan bersama Bapa surgawi. Mungkin ada lagi yang mau berbicara, mau menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih Romo atas jawabannya, Romo. Sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang masih mau ditanyakan pada Romo. Romo, sedikit saya tanya. Ya. Tadi Romo menjelaskan dari 3 peristiwa, kenapa peristiwa cahaya tidak menjadi penjelasan ataupun fokus Romo. Terima kasih. Peristiwa cahaya itu sangat berpusat pada karya Yesus ya, dan itu peristiwa-peristiwa penting di dalam tonggak misi Yesus
yang sangat menonjolkan siapa Yesus. Ya, jadi misalnya Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus mewartakan kerajaan Allah, Yesus menetapkan Ekaristi, Yesus berubah-ubah di kemuliaannya itu. Dan yang terakhir saya lupa, ada 5 itu. Nah, ada yang ingat, nanti tolong bantu. Nah, mengapa saya tidak bahas itu? Relevansinya kurang untuk tema malam ini ketika dikaitkan dengan peranan Bunda Maria, ya. Jadi bukan mengesampingkan tema Rosario itu, tetapi bahwa ketika dikaitkan dengan peranan Bunda Maria dan sesuai dengan catatan Santa Faustina, dan terutama peranan Bunda Maria yang secara biblis ditulis di dalam kitab suci, nah itu saya akhirnya hanya juga mengangkat tiga peristiwa dari 3 rumpun yang berbeda. Bukan berarti yang lain tidak ada hubungan juga, tetapi 3 ini yang paling relevan berkaitan dengan peranan Bunda Maria sebagai penyalur kerahiman ilahi yang paling pertama. Ya, yang lain-lain semua ada, bukan tidak ada. Mereka semua juga berperan. Nabi-nabi perjanjian lama juga berperan. Demikian juga rasul-rasul perjanjian baru. Tapi Bunda Maria memiliki satu cara yang sangat unik yang hanya ada pada dia ini. Tidak ada orang lain. Yang mengandung dan melahirkan Yesus itu hanya satu itu. Yang menyertai Yesus dari rahimnya sendiri sampai mati itu hanya satu itu. Ya. Yang lain-lain itu separuh-separuh. Santo Yosef sudah mati duluan. Para rasul mengenal Yesus pada waktu sudah besar. Ya, Bunda Maria satu-satunya orang yang ada bersama Yesus. Pada detik pertama firman itu masuk ke dalam rahimnya, dan pada detik terakhir dia merelakan putra itu masuk ke dalam kubur. Nah, itu satu tokoh yang satu-satunya tak tergantikan dalam siapapun. Itu sebabnya mengapa kita menghormati Bunda Maria. Bukan karena dia Tuhan. Salah besar kalau seandainya ada orang yang mengatakan kita menuhankan Maria. Siapa juga yang menuhankan Maria? Tapi Bunda Maria itu seorang pribadi pilihan yang sangat berperan besar, yang keteladanan hidupnya menjadi model bagi orang beriman sampai hari ini. Itu yang kita tekankan. Ya, begitu ya Ibu Anastasia. Ya, terima kasih Romo. Romo, saya boleh sedikit sharing, Romo? Silakan. Tampakkan wajahnya aja Bu, biar kelihatan. Oke, Romo. Oke, silakan Ibu. Semenjak pandemi itu kan di paroki Baciro, Kristus Raja Baciro, itu setiap hari ada doa Rosario, Romo. Okay. Ini hanya sharing yang selalu yang dikenang itu adalah peristiwa cahaya. Nah, pada saat saya berdoa Rosario itu setiap perpuluhan itu kan diberikan waktu untuk berdoa bersama Bunda Maria. Nah, jadi pada saat diberikan waktu itu untuk yang peristiwa cahaya yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Nah, di situ saya mendapatkan semacam pencerahan bahwa kita bersama Bunda Maria dan memohon Bunda Maria untuk membawa para pendosa yang malang kepada Yesus untuk agar mereka juga dianugerahkan rahmat pertobatan. Lalu pada peristiwa cahaya yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Nah, di situ berdoa bersama Bunda Maria dan mohon Bunda Maria mendoakan agar anak-anaknya kita semua merindukan dan mencintai Ekaristi. Itu Romo yang menjadi doa yang setiap hari di dalam Rosario Peristiwa Cahaya itu. Itu sharing saya. Terima kasih. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa cahaya direnungkan, lalu Bunda Maria dimohonkan untuk berdoa. Berdoa agar keinginan atau niat dalam permenungan peristiwa cahaya itu
dapat terwujud. Ya, itu memang fungsi rosario. Rosario kan kita meminta Sang Bunda untuk mendoakan kita. Jadi perhatikan ya, dalam doa kepada Bunda Maria itu rumusan-rumusannya itu diperhatikan. Jangan sampai Anda meminta Bunda Maria selamatkanlah kami dari dosa. Ya, dosa itu yang selamatkan kita dari dosa itu hanya Tuhan. Ya, Bunda Maria ampunlah dosa kami. Tidak. Bunda Maria itu bukan mengampuni dosa kita. Itu satu-satunya mengampuni dosa kita adalah Tuhan. Ya. Tapi kita boleh berdoa, Bunda Maria mohonlah kepada Tuhan agar mengampuni kami. Bunda Maria mohonlah kepada Tuhan agar kami diselamatkan. Macam gitu. Ya. Jadi dalam semakin lama semakin mendalami devosi, pengajaran dan sebagainya, yang saya harapkan adalah kita semua juga mulai memberikan pemahaman yang benar tentang iman itu kepada sesama di sekitar kita, termasuk juga mengoreksi cara-cara kita berdoa. Oke, benar bahwa Tuhan mengetahui hati kita, itu betul. Ya. Tapi ada dimensi sosial dari doa. Doa juga ada dalam komunitas. Dan apa yang kita ungkapkan, itu didengar dan berpengaruh bagi kehidupan rohani orang, kehidupan doa orang. Sehingga pengungkapan kita juga harus benar. Itu harus benar. Oke, baik. Terima kasih. Terima Baik, kasih, Romo. Ya. terima kasih Ibu Anastasia. Apa masih ada lagi pertanyaan atau yang mau disampaikan? Romo masih ada waktu ya? Ya, masih ada 5 menit kira-kira. Saya butuh waktu beberapa menit terakhir. Oke, Romo, saya pernah baca sebuah buku, tapi saya lupa ya Romo, yang pasti tentang Bunda Maria. Agak-agak lupa itu. Saya cuma mau minta Romo mungkin bisa menjelaskan ada 2 poin, yaitu Maria membuat hal-hal baik yang kita berikan kepadanya. Mungkin maksudnya di sini doa kali ya, lebih sempurna. Terus yang kedua, Maria tidak pernah kalah dalam kemurahan hati. Oke. Itu. Baik. Terima kasih, Romo. Maria membuat yang pertama dulu, Ruth coba diulangi. Maria membuat hal-hal yang kita berikan padanya lebih sempurna. Oke. Data biblis itu tidak ada. Perhatikan bahwa saya selalu memakai latar belakang biblis dalam penjelasan, dalam Alkitab, dalam penjelasan apapun, tema apapun, dalam setiap pembahasan tema-tema kerahiman ilahi. Nah, di dalam data biblis itu tidak secara signifikan, tidak secara terang menulis bahwa Bunda Maria itu menjadi penyempurna apa yang kita lakukan secara tidak sempurna. Ya. Tetapi kita menyadari bahwa pribadi pilihan Tuhan yang begitu terbuka tanpa ragu-ragu dengan kalimatnya yang begitu terkenal, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Itu kalimat yang mengubah sejarah hidup Bunda Maria. Secara hidup, perjalanan hidupnya, dan dia setia mengikutinya, setia menjalaninya sampai pada akhir Yesus sendiri wafat itu ya. Nah, kesetiaan yang begitu besar itu akarnya dari mana? Akarnya tentu pada kepercayaan penuh bahwa Tuhan melakukan hal yang benar. Tuhan tidak merencanakan hal yang buruk bagi manusia. Nah, untuk orang dengan iman sebesar ini, kita bisa untuk menyampaikan permohonan agar dia membantu mensupport kita di dalam doa-doa kita yang tidak sempurna. Jangan lupa, doa itu sering kita ajukan lengkap dengan segala emosi kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang tidak stabil kayak gitu, pikiran kita juga mungkin pendek, maka kita memohon kepada Sang Bunda agar lengkapilah apa yang masih kurang ini. Saya kira demikian ya, saya tidak pernah tahu ada apa, tapi tafsiran saya demikian. Yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Mikrofonmu masuk. Maria tidak pernah kalah dalam kemurahan hati. Ya.
Maria tidak pernah kalah dalam kemurahan hati, itu tercermin dari seluruh hidupnya itu sendiri. Peristiwa Kana itu membahasakan satu kemurahan hati yang sangat besar. Dia tidak bisa membantu misalnya ambil uangnya sendiri minta orang beli ya dalam jumlah yang besar, itu juga pasti bukan perkara ringan. Tetapi dia punya Yesus, dia mengetahui Yesus dan dia yakin Yesus akan melakukan itu. Maka dia membawa kesulitan itu kepada Yesus. Paradigma ini bisa juga berlaku untuk pertanyaan pertama tadi. Bahwa Maria melihat kesulitan manusia, lalu dia membawa kesulitan itu kepada Tuhan. Sehingga kemurahan hati Maria di sini nampak dengan cara-cara seperti ini. Dan dalam penampakan-penampakan Maria seperti di Lourdes atau di Fatima, atau berbagai pengalaman mistik yang dialami oleh santo-santa seperti termasuk Santa Faustina tadi, ya kita selalu menemukan figur Maria yang penuh cinta, yang selalu memperhatikan kebutuhan manusia dan mengingatkan manusia untuk tidak meninggalkan Kristus. Ya, ini yang penting, tidak meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena pada Kristus itu manusia dapat mengandalkan diri. Maka doa kita tuh bagus tuh. Yesus kerahiman ilahi, engkaulah andalanku. Ya, Maria sudah menunjukkan itu. Maka dia mengalami satu karunia yang sangat luar biasa. Oke. Baik, kita hanya punya beberapa menit lagi tersisa. Ya, terima kasih Romo. Saya sampaikan dulu satu dua hal ya sebelum kita menutup. Baik. Bulan November, mohon dicatat, kita akan pertemuan bulanan kita akan terjadi hari Jumat tanggal 25 November. Nah, itu menjelang hari Advent. Ya. Advent kita tahun ini dimulai pada pekan terakhir, hari Minggu terakhir bulan November. Jadi pasti ada banyak kesibukan, tapi kita tetap menyiapkan waktu untuk pengajaran pada tanggal 25 November hari Jumat jam 7 waktu Indonesia Tengah, jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 8 waktu Indonesia Tengah, waktu Singapura, waktu Malaysia. Nah, untuk teman-teman yang ada di kawasan itu terjadi jam 8. Yang kedua, materi malam ini nanti dalam PDF akan disebarkan melalui WA Group. Silakan dipakai, di-share ke berbagai tempat, dan silakan dimanfaatkan kalau dirasa berguna. Nanti bagi yang bisa kirimkan, bagi yang ingin menjadi anggota grup, nanti bisa dikirimkan linknya itu sudah ditampilkan. Pak Abdi sudah menunjukkan situ. Bagi yang baru bergabung malam ini bisa klik di situ untuk bisa masuk dalam grup dan memperoleh materi yang dipaparkan pada malam ini. Saya sangka itu saja pengumuman yang saya mau sampaikan. Saya kembalikan ke Ruth untuk menutup. Iya, oke. Terima kasih Romo dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada pertanyaan pun bisa diajukan ke Romo melalui WhatsApp grup kita dan Romo nanti akan menjawab. Oke, itu aja. Terus setelah pengumuman tadi ya udah kita tutup ya Romo dengan doa berkat. Dan nanti setelah Romo, mohon kepada teman-teman semua, nanti setelah Romo memberikan doa berkat, kita foto bersama untuk ya kenang-kenangan. Jadi mohon dibuka kameranya kalau tidak keberatan. Terima kasih. Silakan Romo. Mari kita berdoa untuk menutup acara kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kerahiman-Mu yang Kau curahkan ke atas kami, atas jalan kebenaran dan hidup yang Kau wariskan kepada kami. Hanya padamu kami berharap. Semoga berkat tuntunan-Mu, kami menyiapkan diri, kami menyadari betapa besarnya kerahiman-Mu. Kami menyiapkan diri untuk Kau pergunakan menjadi instrumen kerahiman. Kami, kobarkanlah hati kami untuk selalu setia pada tugas yang Kau anugerahkan kepada kami, dan berikanlah kami peneguhan, kreativitas, dan inspirasi untuk mewartakan kerahiman-Mu dalam hidup dan pelayanan kami.
Kiranya apapun yang kami lakukan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan dan dalam doa kami, selalu bermuara pada kemuliaan-Mu dan keselamatan bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesusku kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari silahkan difoto yang mau foto. Ya, silahkan dibuka videonya. Ya. Malam Pak Christian, akhirnya kelihatan wajahnya. Maaf Romo terlambat. Oke. Ya, siap ya. Ya, terima kasih Pak Abdi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Romo. Ketemu lagi teman-teman Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Romo. Yuk, sampai ketemu lagi. Silakan.